Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone. Oke Zoners, ya kan di tanggal 18 hari Selasa nih, 18 Maret 2025. Berarti hari ke-18 bulan Ramadan. Iya. Waduh, udah dikit lagi nih kita mau mudik ya. Masih bersama Om Halid? Hafid. Bukan. Om Hafid. Ya Om, bercanda Om. Masih aja. Bercandaan yang selalu eksis ya, kalau dia yang hadir menjadi tamu di sini pasti saya selalu bercandain gitu ya. Om Hafid. Iya. Ini 18 hari ke-18 ya, artinya dikit lagi ya. Kemarin ASN sampai pensiunan TNI, Polri itu juga semuanya udah dapat THR tuh katanya. Iya. Ya kan tanggal 17. Ya, terus kemudian pegawai swasta katanya maksimal H-7. Tapi sebagian besar udah tuh. Iya. Udah dapat tuh. H-10 udah dapat semua tuh. Sudah pada nunggu notif THR masuk. Iya, benar. Dari bank tuh kan. Iya, Kak. Tim-tim menunggu notifikasi. Info saldo dong. Iya. Gitu, kan? Sama nih, kita juga lagi nunggu ya. Mudah-mudahan cair segera. Nah, aura-aura mudik ini udah makin terasa gitu. Wah, ya. Meskipun ya dengan berbagai macam kondisi ya belakangan ini ya. Ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan memang harapannya dengan pembagian THR di awal, otomatis nanti roda perekonomian akan berputar lebih kencang lagi gitu ya. Karena spending untuk produk, spending untuk transportasi itu juga akan terus, termasuk juga hotel mungkin ya, dan penginapan dan segala macamnya itu akan besar gitu ya bagi masyarakat terutama yang tinggal di kota-kota besar ya, ke daerah gitu kan. Perputaran uangnya lebih merata, benar. Jadi nggak cuma di kota-kota besar aja ya. Di kampung juga. Di kampung nyawer banyak. Kuliner ya kan. Kalau udah pulang kampung kan bawaannya kangen nih masakan daerah nih gitu ya kan. Datang ke sini jajan. Jadi laku semua tuh udah. Iya, laku semua. Males tinggal di rumah orang tua atau mertua gitu kan. Ya udah di hotel aja deh. Udah gitu. penuh banget tuh. Hotel high pasti season penuh. lagi. High season, benar. Dan itu perputaran ekonomi yang terus berputar, ya mudah-mudahan ini juga memacu pertumbuhan ekonomi buat Indonesia ke depannya nih ya. Ini momentum yang bagus nih Lebaran nih untuk mengambil cuan. Iya kan di semua lini tuh ngambil cuan. Nah Om, ini terkait soal mudik, ya kan. Ini juga banyak nih ceritanya nih ya kan. Selain sekarang udah nambah beberapa tol gitu ya, baik di Jawa maupun di Sumatera, ada juga soal mudik gratis, terus kemudian transportasi mudik. Nah ini bisa diceritain nggak sih ini Om, puncak arus mudiknya sendiri di tahun ini tuh kira-kira kapan? Kalau informasi dari baik itu Kemenhub atau dari Korlantas Polri disebutin bahwa tanggal 28 dan tanggal 29 Maret itu diprediksi menjadi puncak arus mudik. Karena di tanggal itu karyawan swasta terutama ya sudah masuk ke libur dan cuti bersama di tanggal itu. Tapi pemerintah punya dalam tanda kutip punya akal nih gitu kan, punya akal dalam artian mereka menerapkan sistem yang namanya work from anywhere atau WFA untuk ASN di pemerintahan di pemerintahan pusat, dengan harapan bahwa ketika mereka bisa WFH, ASN ini bisa mudik lebih cepat. Iya. Dan sekolah dan mahasiswa pun udah libur ya? Diliburkan dari mulai tanggal 21 Maret. Gitu kan, 21 Maret. Jadi orang-orang yang ASN dan punya anak kemungkinan besar bakal mudik lebih cepat. Iya. Maka dari itu 21 Maret sudah ditetapkan sebagai awal mudik. Sudah pasti banyak diprediksi gitu loh. Tanggal 21 Maret ya. Meskipun puncaknya tanggal 28. Puncaknya walaupun tanggal 28 gitu kan. Tapi kan memang WFA dan libur sekolah ini mengurangi puncak arus mudik yang bisa menyebabkan kemacetan panjang nantinya betul. Walaupun pemerintah sendiri sudah melakukan beberapa rencana rekayasa lalu lintas. Kalau misalkan kita tadi dengar RDP-nya dari Korlantas Polri dengan Komisi 5 DPR, pemerintah tuh punya dua skema besar. Pertama itu kontraflow, kedua one way. Nah, itu gimana tuh? Kalau kontraflow ini ditetapkan dari kilometer 47 sampai kilometer 70 di tol Jakarta Cikampek.
itu 47 sampai 70 one way. Untuk menghindari 3 titik kemacetan di situ. Yang pertama rest area nih, rest area 57. Itu pasti macet banget. Kedua, pertemuan di turunan tol MZ. Dan yang ketiga, tol Cikatama, itu gerbang tol Cikatama. Itu kan 3 titik potensi yang macet di situ. Jadi pemerintah dalam hal ini polisi akan memberlakukan kontraflow 1 sampai 2 lajur di situ. Kedua, one way. One way ini akan diberlakukan dari kilometer 70 sampai 414 di Kali Kangkung. Wah, sampai Semarang tuh ya? Iya, sampai sana. Jadi sampai Panjang. Kemungkinan di H-3 ya. Jadwalnya nggak nanti one way itu artinya 2 jalur itu. 2 jalur tol itu semua arah ke sana. Ke Jawa Tengah ya. Ke Jawa Tengah sana. Dan kemungkinan diberlakukan H-3, tapi nggak menutup kemungkinan lebih cepat karena melihat diskresi dari kepolisian nanti. Kalau polisi bilang buka, bisa dibuka. Tapi jadwal umumnya akan diser oleh Korlantas sendiri. Dan itu jam-jaman ya, one way-nya ya? Iya, ada jadwalnya. Jadi sebenarnya masyarakat harus ngeliat jadwal dulu nih. Nah, jadwalnya, sekarang one way, kemungkinan nggak macet nih. Gue gas sekarang. Gitu. Dan itu jadwal bisa dilihat di? Bisa lihat di situsnya Korlantas dan yang lain sebagainya. Oke, termasuk juga media sosial ya? Media sosial banyak pasti. Nah yang menarik sebenarnya saya pernah nih waktu itu kan pakai one way itu. Kalau nggak salah di tahun 2021 kalau nggak 22 deh. Zaman Nggak, baru kemarin, 2023, setelah COVID. Nah, itu lagi happening-nya semua orang mudik, Om. Iya kan? Bebas dari COVID. Iya, bebas dari COVID. Bebas dari COVID, semua orang mudik. Nah, itu semua one way itu. Nah, yang jadi kesulitan adalah sebenarnya ketika one way, kita keluarnya bingung. Saya harus keluarnya tuh di Pejagan, di Pejagan, karena saya mau ke selatan nih. Iya. Akhirnya saya lempeng terus sampai Kali Kangkung, Om. Nah, itu tadi juga dibahas. Dibahas di RDP-nya Korlantas dengan DPR. Bahwa nanti keluarnya itu nggak cuma di lajur A, tapi di lajur B. Di lajur B juga bisa. Jadi misalkan yang tadinya buat masuk ke arah ini juga dibuka untuk keluar. Yang tadi jalur masuk untuk jalur masuk buat masuk ke tol, jadi jalur keluar tol. Iya benar tuh, harusnya kayak gitu tuh. Karena kayak gitu tadi juga. Kemarin tuh kita bingung. Jadi saya bingung tuh, beneran. Jadi ini Pejagan nih, oke. Di mana pintu keluar ya? Iya, ada 3 titik. Titik sebenarnya di Ciperna, di Pejagan dan di itu keluar tuh. Pintu keluarnya di ini Tegal. Mentok-mentok akhirnya ke Kali Kangkung tuh, Zoners. Jalan-jalan itu. Jalan-jalan orang lihatnya. Mau kemana? Akhirnya jadi ke Semarang. Ya udah. Jadi jalan-jalan. Ya tapi polisi juga tadi bilangnya bahwa ada pembukaan di jalur B bahwa yang tadinya jalur masuk itu bisa untuk jalur keluar. Jadi tidak menumpuk di jalur A. Jadi yang one way menggunakan jalur sebaliknya pun bisa keluar lewat itu. Dan yang seru sebenarnya karena penggunaan mobil listrik di tahun ini nih, yang katanya cukup besar jumlahnya dibanding tahun-tahun sebelumnya, Om. Gitu ya kan. SPKLU. Nah, ini kita lagi cek nih. Jadi PR nih. Jadi PR pasti. Kemungkinan nih ya, kita masih prediksi gitu. Apakah nanti port atau stationnya itu jumlahnya banyak gitu, atau enggak? Ya kan? Karena ngisinya nggak kayak ngisi bensin nih. Pasti lama kan kalau. Pasti lama, ya nggak. Fast chargingnya aja 30 menit, ya enggak? Ya kan? Nah, kalau mobilnya ngantri jam-jam, itu ada 3 jam cuman ngantri nge-charge listrik gitu kan, ganti-gantian gitu. Ya itu yang pentingnya. Nah, ini juga udah jadi ini harusnya jadi pertanyaan juga nih, apakah SPKLU itu ready, berapa banyak jumlahnya? Ini kan belum dijelaskan ya secara detail gitu. Meskipun udah banyak yang menyampaikan tempat-tempat rest area atau SPBU yang ada SPKLU-nya. Tapi jumlahnya berapa kita belum cek tuh, Om. Gitu. Jadi memang itu jadi PR bersama karena kita kan switching dari fosil dari konvensional ya ke listrik. Itu kan perlu jadi tindakan juga dari pemerintah. Gitu kan beda tuh ya. Kalau ngisi pakai nozzle itu kan cepet ya. Gitu, hitungan menit lah kelar tuh full tank gitu. Iya kan? Karena dia ngisi air kan. Ini kan ngecharge ya. Ngecharge paling cepat kan 30 menit ya. Gitu. Nah, ini mobilnya ngantri panjang banget nih kalau cuma 3 biji. Iya kan, kebayang tuh. Tapi kalau mobil listrik tuh berapa kilo penumpukan? Sebenarnya sih kilonya kan beragam range-nya ya. Kalau kayak Wuling atau
nggak apa-apa nyebut merek ya, maksudnya. Mau nggak endorse di sini nih gitu ya. Mudah-mudahan ada sponsornya nih. Iya gitu ya. Iya, yang kayak yang kecil tuh. Yang kecil itu kurang lebih sekitar 150 sampai 250 kilo gitu. Berarti tapi walau ke Cirebon juga tetap harus ngisi ya itu kayak gitu tuh ya. Lah iya, makanya di Cirebon ya mungkin ngisi ya. Ada juga tapi yang sampai 400 Om. 450, 420 ada. Ada beberapa merek kayak Chery segala macamnya, terus kemudian BYD, terus kemudian Hyundai gitu ya. Itu lumayan jauh jarak-jaraknya. Kalau mundiknya ke Surabaya misalnya ke Madura, PR juga ya kalau misalnya. Iya, Wuling RF kayaknya yang paling kecil ya, range-nya ya. Yang mobil mini tuh. Iya, yang itu ya, yang kecil. Tapi yang lainnya kayaknya jauh-jauh tuh. Tergantung bodinya. Dan itu juga nggak bisa rombongan kayak mobil sekarang ya. Kayak rombongan kayak mobil dulu lah kasarnya. Kalau mudik bawa rombongan banyak gitu kan. Terus bawa di atasnya bawa. Iya, bisa-bisa aja, sebenarnya nggak masalah. Cuman yang memang jadi PR adalah kayak misalnya mau mudiknya sampai ke Malang gitu. Kan jaraknya jauh tuh, iya kan? Dia tuh harus nyari stopan atau rest area untuk ngisi lagi gitu. Karena jaraknya yang tadi jarak tempuhnya ya. Kecuali mau bermain resiko nih tiba-tiba mati jalan. Ya lebih ribet Om gitu. Itu kalau mobil listrik mau mati di jalan gimana tuh? Nggak ya dorong. Nggak rusak gitu, nggak apa gitu kan? Enggak sih, tapi mesti mau beli bensin eceran juga kan nggak bisa. Mau izin ke orang kayak misi mas gitu, mau numpang nyolok gitu kan nggak mungkin juga. Nah colokan yang kayak beberapa yang memang menggunakan fast charging itu pakai colokan khusus. Tapi kalau colokan yang di-convert dengan colokan rumah itu bisa seharian. Iya, bisa semalam lah, iya. 6 jam lah, 7 jaman gitu. Iya, nah ini juga jadi menarik nih ya, jadi warna tersendiri nanti nih ketika mudik. Mulai muncul fenomena kendaraan listrik. Iya, betul. Yang tentu kebutuhan dan ininya pun beda-beda gitu. Iya, mungkin nanti bisa bikin artikelnya Om. Iya kan? Iya, itu menarik tuh. Ya, tips-tips ini ya, tips-tips untuk mobil listrik gimana? Iya, untuk mobil listrik. Nah, kebetulan Okezoners ini kita juga mau nyoba sebenarnya Om. Gitu. Kita mau nyoba mudik duluan sih sebenarnya gitu untuk ngecek SPKLU-nya sebenarnya gitu ya kan ada di rest area berapa terus kemudian jumlahnya berapa banyak ya, ada buat laporan khusus itu ya laporan khusus buat ngecek lah kira-kira efektif nggak sih gitu karena saya yakinnya sih pasti makin banyak karena di jalanan Jakarta banyak Om mobil listrik maksudnya sekarang kan iya kan ketemu udah kayaknya sejauh mata memandang kita lihat kalau di ojek online pun udah ada yang pakai mobil listrik gitu kan. Transport listrik, ojek mobil online pun juga ada gitu. Nah gitulah kira-kira. Apalagi kira-kira yang lagi ramai di Okezon? Ya itu soal mudik di situ. Termasuk juga nanti ya kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber kita ya, pengamat transportasi ya. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi soal ini ya, mudik gratis ini gimana. Terus kemudian pelaksanaannya seperti persiapan angkutan umum, angkutan umum juga seperti yang disorot gitu kan. Termasuk juga fasilitas ya, tol, terus kemudian marka jalan, tarif-tarif tol dan segala macamnya. Ya. Siap. Tetap di Morning Zone, jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi.